Ada satu pertanyaan yang entah kapan gue tanyakan ke diri sendiri. Pertanyaan tersebut adalah, emang gue lebih tahu dari yang bikin cerita? Gue kepikiran ini tuh gara-gara pas Jujutsu Kaisen tamat, ada sebagian dari fandom yang kebikin manga yang katanya endingnya bakal lebih bagus daripada buatan Gege Akutami. Gue ngintip baca itu tipis-tipis dan gue gak kuat. Itu cringe banget. Gue gak tahu sih tujuannya apa, tapi kayaknya tujuannya itu dibikin dengan atas dasar gue lebih tahu nih daripada si mangakanya, daripada si kreator aslinya, yang itu ngebikin ceritanya malah jadi tambah jelek. Dari kasus itu tadi gue kepikiran kayaknya emang fans itu gak tahu apa-apa dan dibandingkan sama kreator aslinya. Bukan berarti fan project gitu-gitu jelek ya, fan project itu bisa kok bagus. Kayak contohnya kalau di game ada Black Mesa yang itu fan remake dari Half-Life dan banyak yang suka dan juga well received dari reviewnya. Karena Black Mesa itu gue rasa dibikin atas kecintaan terhadap karyanya. Cuman Jujutsu Kaisen tadi tuh dibikin atas kebencian dan bikin atas kayak sotoy, gue lebih tahu daripada si pembuat manganya. Gue bukan orang yang ngerasa ending Jujutsu Kaisen itu sempurna dan ada plus minusnya banyak, dan lo bisa lihat video review gue alasan gue apa. Cuman sekarang gue di saat gue review cerita, gue sebisa mungkin gak sotoy dan melangkahi mangakanya, gak ngelangkahi si pembuat cerita mau di media hiburan apapun. Karena tetap gue di bawah aja Gege Akutami sebagai konsumen. Gue gak tahu apa-apa tentang proses kreatif dia, behind the scene atau apanya lah. Obviously gue juga pernah sotoy gitu, kerasa gue lebih tahu daripada si kreator aslinya, daripada si pembuat ceritanya. Dan itu mungkin ya lo bisa kelihat dari jejak digital konten gue yang ada di TikTok sama video YouTube gue gitu lah ya. Itu mungkin kesalahan gue pribadi di masa lalu di saat gue review suatu cerita. Dan sekarang ya gue yang review cerita gue udah berubah. Mungkin ya lagi berubah lah pelan-pelan atau apalah. Karena gue nge-review cerita dan memahami cerita sekarang itu berusaha menyimbangkan subjektivitas gue, yaitu selera gue pribadi, sama berusaha memahami visi pembuat cerita, kayak apa sih yang mau dicapai sama yang bikin cerita, pesan apa yang mau disampaikan dan cara disampaikannya gimana. Subjektivitasnya adalah apakah gue suka cara pesan tersebut disampaikan atau enggak. Ini susah banget emang, dan gue masih bingung sampai sekarang cara menemukan yang pas itu gimana balance ya. Karena ada beberapa faktor yang ngebikin susah, dan ini salah satu indikator penting gue di saat gue review suatu cerita. Kayak susahnya itu mungkin ada kasus di mana itu gue paham sama si visi pembuat cerita maunya kayak gimana, pesan yang mau disampaikannya gimana, tapi subjektivitas gue ngerasa cara visi tersebut disampaikan, cara pesan tersebut disampaikan itu kurang eksekusinya. Kayak Attack on Titan, gue paham sama apa yang mau disampaikan Hajime Isayama, tapi di satu sisi subjektivitas gue, selera gue nggak suka cara pesan tersebut disampaikan. Dan hal tersebut yang ngebikin gue ngerasa ending Attack on Titan itu pas buat tema cerita dan visi Hajime Isayama secara keseluruhan. Cuman gue ngerasa eksekusinya bagi gue pribadi kurang memuaskan. Ada juga kasus gue bingung dan gak nge sama visi pembuat cerita itu maunya apaan sih, yang ngebikin gue mempertanyakan ini emang selera gue atau cara penyampaiannya aneh. Kayak Licorice Recoil itu buat gue pribadi agak ngawang visi ceritanya mau kayak gimana gitu, tapi itu masih gue kasih rating cukup tinggi karena visual sama animasinya bagus, di carry cewek cantik. Mungkin juga ada kasus di mana gue gak paham sama visi pembuat cerita. Dan kenapa gue gak paham sama visi pembuat cerita pada saat gue ngikutin ceritanya, karena emang cara disampaikan itu jelek, kurang banget gitu loh. Dan mungkin banyak orang yang setuju sama ini, cuman gue pribadi ya jarang nemuin kayak gitu, karena gue ngikutin at least gue paham sama visi pembuat ceritanya dan at least gue suka gitu. Jadi gue ngikutin yang gue suka doang. Tapi kasus idealnya di saat gue paham sama visi pembuat cerita dan juga gue suka banget sama eksekusinya, subjektivitas gue itu ngena banget seleranya. Kayak Bang Dream It's Go, anime musik cewek-cewek ngeband yang dramatis banget dan mantep banget buat gue. Sama juga Cowboy Bebop yang belakangan ini gue tonton, itu anime klasik yang gue suka banget, ceritanya mantep, actionnya keren. Pokoknya mau kasusnya gimana pun, entah visi pembuat cerita itu gue paham, tapi subjektivitas gue ngerasa cara visi tersebut disampaikan pesannya kurang, apapun lah ya. Yang jelas dengan cara gue berusaha memahami visi pembuat cerita itu biar gue tahu diri dan gue gak ngelangkain si kreator aslinya, biar gue gak punya mindset gue lebih tahu daripada kreator asli cerita yang bagus gimana. Apakah dengan mindset ini gue anti kritik kayak nyuruh orang lu bikin aja anime dengan cerita bagus sendiri tuh kayak gimana, lu bikin manga sendiri aja cerita yang bagus kayak gimana? Ya enggak, gue nggak anti kritik. Lu boleh mengkritik apa yang bikin suatu cerita itu nggak terlalu enjoyable buat lu atau enggak, ya suka-suka. Tiap orang punya opini berbeda dan gue nggak masalah sama hal itu. Cuman dengan menambahkan mindset lu berusaha memahami visi pembuat cerita, itu bisa ngebikin mindset yang lebih respectful aja pada saat review cerita, buat ngehumbling diri sendiri biar gak terlalu nyerocos suatu cerita yang jelek itu
gimana. Walaupun gue nggak suka eksekusi cerita tersebut disampaikan, at least gue paham visi yang disampaikan membuat cerita itu apaan gitu. Walaupun gue nggak suka, at least gue berusaha memahami lah ya. Mungkin ini juga ya overthinking, mungkin ini juga sotoy in a different way. Kayak apakah gue kenal sama mangaka yang gue suka, kayak apakah gue kenal Tatsuki Fujimoto secara personal, kayak apakah gue kenal Hirohiko Araki secara personal, ya kagak. Seolah-olah pada saat gue review cerita mereka itu ngejelasin wah gini-gini gitu ya, gue kagak kenal mereka secara personal. Gue juga gak mungkin paham 100% visi cerita yang mau disampaikan kreator itu apaan. Cuman di saat lo ngikutin cerita, gue ngerasa lo at least tahu mindset kreator tersebut gimana. Dari baca ceritanya kayak ngeliat gaya penulisannya mungkin condong fast pace, mungkin condong hyper detail banget, lu bisa ngeraba at least mindset pembuat cerita itu gimana buat menyampaikan visinya, walaupun cuma level permukaan pada saat lu mengkonsumsi media hiburan yang dibuat mereka. Anyway, simpulan yang bisa gue sampaikan kayak ya udahlah ya, gue ngerasa gue sebagai konsumen gak lebih tahu daripada pembuat cerita. Dan kalau gue ngerasa kalau gue bisa ngebikin cerita yang lebih bagus dari pembuat cerita, mungkin gue jatuhnya sotoy sih. Maka dari itu juga di saat gue review cerita gitu, spesifiknya gue berusaha memahami visi pembuat cerita itu apa. Walaupun kadang gue nggak suka visi pembuat cerita ya apaan, walaupun gue nggak meneksekusinya, at least gue masih bisa respectful lah sama apa yang pengen mereka capai. Gue berusaha nyimbangin subjektivitas gue, yaitu selera gue, dan memahami visi pembuat cerita itu gimana dan apakah visi tersebut disampaikan dengan baik atau enggak. Ya udah, jadi udah gitu aja, bye.